Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. وسلم تسليما كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا وبك نموت إليك النشور. يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأهل بيتنا ولمن علمنا وعلمنا. اللهم اغفر للمعلمين والمتعلمين وللمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Imam yang bertugas yang kita hormati bersama serta semua ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Belimbing Subo Bandar Sri Begawan. Alhamdulillah, tajuk kita pagi ini bagai mendapat durian runtuh. Ini simpulan bahasa Melayu ya. Artinya apa? Orang itu mendapat untung yang besar sekali. Itu maksudnya. Dengan apa? Dengan mencintai rumah Allah, dengan berzikir. Sebelum kita menyimak kertas ini, dibacakan satu hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad berkenaan dengan orang yang datang ke masjid. Dalam hadis Imam Bukhari nomor 647, dalam hadis riwayat Imam Muslim 1472, dalam hadis riwayat Imam Ahmad 7430, 7430. Subhanallah. Di sini yang bercerita Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Katanya di sini Rasulullah SAW pernah berpesan, bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'ah wa 20 darajah. Kalau kita salat berjamaah seperti tadi kita salat berjamaah, alhamdulillah ya, itu mengungguli, melebihi sembahyang di rumah dan sembahyang di pasar, kira-kira dari 23 ke 29 derajat katanya nilainya. Kita biasa dengar hadis ini ya. Wa zalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana wudu. Kalau kita berwudu di rumah, dalam hadis ini digalakkan berwudu di rumah, bukan berwudu di masjid ya. Orang itu kalau sudah berwudu di rumah dengan bisa, dengan sempurna, tsumma atal masjid, kemudian dia datang ke masjid. Ada yang datang dari jauh dan dari Tungku pun ada ya. La yanhazu illa salah. Dia datang ke masjid untuk tujuan salat. Nomor satu, la yuridu illa salah, katanya lam yakhtu khutwah illa rufi'a lahu biha darajah wa khata anhu biha khati'ah. Setiap langkah yang ditempuhnya, setiap langkah dikira per langkah ini ya. Orang dulu berjalan kaki. Orang dulu berjalan kaki, jauh pun diaga. Setiap langkah yang ditempuhnya menaikkan derajat, menghapuskan dosa. Nah, ini perlu kita membaharui niat. Bila nak berangkat ke masjid, ya Allah, mudah-mudahan setiap langkah ini menaikkan derajat. Orang beriman tak mungkin tak naik derajat setiap hari. Orang beriman setiap hari naik pangkat. Setiap langkah satu pangkat, satu step. Kemudian hapus lagi dosa satu.
Menaikkan derajat dan menghapuskan dosa. Menaikkan derajat dan menghapuskan dosa. Itu perlu kepada niat. Inilah diantara contoh mendapat durian runtuh. Macam mana kalau naik kendaraan? Naik kendaraan kita niatlah ya. Ya Allah, saya niat saya 1 meter itu 2 langkah ya Allah. Karena tidak mungkin kita jalan kaki ke masjid. Apalagi rumahnya yang jauh ya. Apalagi kalau amba tinggal di sana di Kiangge sana. Mau jalan kaki sini sejam pun tidak sampai, tidak cukup barangkali sejam. Tapi kalau naik kendaraan 10 menit sudah cukup ya. Jadi karena berniat. Setiap kita nak datang ke masjid, ya Allah, niat saya ini setiap meter contohnya 2 langkah. Jadi kalau 1 kilometer 1000 meter berarti 2000 langkah. 2000 kenaikan dan 2000 dosa terhapus. Subhanallah. Itu baru melangkah ya. Belum masuk masjid lagi. Baru melangkah saja sudah dikira. Sebenarnya kalau kita balik ke belakang, niat sebelum tidur pun dah dikira. Ya Allah, besok saya mau salat subuh di Masjid Belimbing. Berniat ya, sudah dituliskan pahalanya. Dituliskan pahala berqiyamul lail 1 malam tak tidur. Subhanallah. Orang yang datang ke rumah Allah salat subuh di pagi hari dengan niat dan ilmu dapat nilai seperti 1 malam sembahyang, 1 malam mengaji. Subhanallah. Inilah mendapat durian runtuh nih. Inilah mendapat durian runtuh. Subhanallah. Hatta yadkhulal masjid katanya. Sehingga dia masuk masjid, bila dia sudah masuk masjid, fa iza dakhalal masjid kana fis salah. Kalau orang sudah masuk masjid, dia dikira bersolat. Dapat pahala salat. Mungkin ada yang 1 jam di masjid. Ada yang 30 menit, ada yang 45 menit. Itu dikira salat. Duduk di rumah Allah dikira salat. Fahuwa fis salah. Subhanallah. 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 Hatta yadkhulul masjid fa iza dakhalal masjid kana fis salah ma kanatis salatu hiya tahbisuh. Selagi dia menunggu salat. Wal malaikah, bila orang sudah masuk masjid, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fih. Malaikat mendoakan orang yang duduk di masjid. Sekarang setiap orang didoakan malaikat insyaallah. Doa kita belum tentu didengar Allah ya. Kadang-kadang dicek lagi. Cukup tak syarat doa makbul? Kadang-kadang dia berdoa tapi dia menyalahi doanya. Lalu doanya tidak diterima. Ini malaikat yang berdoa. Tentu confirm diterima Allah. Malaikat mendoakan orang yang berada di masjid. Subhanallah. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisil ladzi shalla fi yaqulun. Doa malaikat apa? Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampun dosa tuan haji ini. Ampun dosa hajah ini. Allahumma tub alaih. Allahumma ighfir lahu. Allah marhamhu dulu. Allah marhamhu. Ya Allah, rahmati haji ini. Rahmat dulu. Allah marhamhu. Ya Allah, rahmati orang ini. Allah maghfir lahu. Ya Allah, ampun dosanya. Allah matub alaih. Ya Allah, terima taubatnya. 3 in 1. Doa malaikat 3 dalam 1. Memang mendapat durian runtuh ya. Memang mendapat durian runtuh. Allah marhamhu. Ya Allah, rahmati orang ini. Allah maghfir lahu. Ya Allah, ampuni dosanya. Allah matub alaih. Ya Allah, terima taubatnya. Malaikat yang berdoa. Tapi syaratnya malam yu'zifih. Kalau dia tidak mengganggu orang. Jangan buat benda yang mengganggu orang lain, nanti terbatal doa malaikat. Malam yu'zifih, malam yuhdisfih. Selagi dia tidak mengganggu orang lain, tidak ada orang keberatan dibuatnya, tidak ada orang tersakiti hati olehnya, dan tidak batal uduknya. Kalau batal uduk, cepat-cepat berkaut ya. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, wa labzu wa hadza labzu Muslim, tapi teks hadisnya dari riwayat Imam Muslim.
Beza sedikit ya. Inilah diantara durian runtuh yang diraih di pagi ini. Kemudian kita bersama hadis ini pun hadis sahih juga ya. Subhanallah. Hadis sahih Bukhari Muslim juga nih. Ini bukan saja di masjid, di rumah juga. Kita boleh mengungkayahkan, melaksanakan apa yang terdapat dalam hadis ini di rumah dan di masjid. Ceritanya apa? Cerita orang yang berkumpul berzikrullah, berkumpul membaca Quran, berkumpul membaca hadis, berkumpul bertazkirah, berkumpul bersolat, solat berjamaah. Orang itu akan diraikan oleh malaikat. Ada malaikat petugas khas yang kerjanya di mana ada orang berkumpul, suami dengan istri, suami istri dengan anak-anaknya di rumah, diaga malaikat ke sana. Ini ceritanya di sini. Baik. Tajuknya bagaimana mendapat durian runtuh. Manfaatkan peluang semasa berada di rumah bersama insan tersayang. Jadikan rumah kita rumah malaikat. Jadikan rumah-rumah malaikat. Jangan undang musuh Allah datang ke rumah. Jangan dilagau musuh Allah datang ke rumah. Undanglah malaikat. Ini caranya. Nak mengundang malaikat macam mana? Yang bercerita Abu Hurairah juga ya. Hadisnya tadi di bawah ada sebut hadis Imam Bukhari Muslim. Kalau ada di rumah kitab hadis Riyadhus Shalihin, sepatutnya ada di rumah ya. Kitab hadis Riyadhus Shalihin damit saja. Ribuan hadis di dalam. Kalau ada hadis Riyadhus Shalihin di rumah, nomornya nomor 1447 halaman 344. Hadis Riyadhus Shalihin. Nomor 1447 344. Kalau di type nanti di Google hadis Riyadhus Shalihin nomor 1447, hadis ini keluar tuh. Akan keluar. Di sini yang bercerita Abu Hurairah, kita baca teks hadisnya, kita ambil berkat, Pak. Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yazkurunallaha tanadaw halummu ila hajatikum qal fayahuffunahum bi ajnatihim ila sama'id dunya. Ada malaikat yang bertugasnya di mana ada orang yang berkumpul, malaikat agak ke sana. Mijib belimbing, malaikat landing di sini. Malaikat kan ada sayap kan, mereka kan pakai sayap. Mereka berkumpul di sini. Ada malaikat yang kerjanya yatufuna fit turuq, mundar-mandir ke sana ke sini. Yaltamisuna ahla dzikir, mencari di mana orang yang berzikir berkumpul. Fa iza wajadu qauman, kalau mereka terjumpa jemaah yazkurunallah sedang berzikir, tanadau, mereka memanggil teman-temannya, halumu, mari sini katanya, mijib belimbing katanya. Datang malaikat berkumpul di sini. Halumu ila hajatikum, inilah yang kamu cari-cari. Fayahuffunahum bi ajnatihim ila sama'id dunya, mereka akan berkumpul di sini, sayapnya sampai ke langit. Mereka kan dari nur, dari cahaya ya. Qal fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Allah juga berkomunikasi dengan malaikat tadi. Malaikat yang berkumpul di tempat mana orang berzikir, Allah bercakap dengan malaikat. Allah bertanya, "Ma yaqulu ibadi," katanya. Apa yang mereka baca? Oh, mereka sembahyang subuh, mereka baca surah Sajadah, mereka baca surah Kahfi, mereka membaca hadis. Ma yaqulu ibadi, apa yang dibaca oleh orang di jemaah masjid belimbing itu katanya. Kata malaikat, qalu yusabbihunak, mereka membaca subhanallah, wa yukabbirunak, mereka membaca Allahu akbar, wa yahmadunak, mereka membaca alhamdulillah, wa yumajjidunak, mereka membaca la ilaha illallah, mereka membaca surah Kahfi, mereka membaca hadis. Dilaporkan oleh malaikat. Kalau di rumah juga begitu, duduk aja dengan aja,
baca Yasin, baca la ilaha illallah, baca istighfar, baca selawat. Malaikat juga datang ke sana. Ini yang mendapat durian runtuh ini. Apa yang mereka sebut, apa yang mereka baca, kata Allah, mereka bertasbih, subhanallah, bertahmid, walhamdulillah, mungkin bertakbir, Allahu Akbar, mungkin bertahlil, la ilaha illallah, berselawat, istighfar, dan lain-lain. Lalu Allah bertanya lagi, hal ra'auni, mereka sudah melihat zatku, kata Allah kepada malaikat. Allah menanya malaikat, adakah mereka sudah melihat zatku? Qala fayaquluna la wallahi ma ra'auka. Kata malaikat, mereka belum melihat zatmu lagi ya Allah. Qal fayaqulu wa kaifa law ra'auni. Macam mana, coba bayangkan kalau mereka melihat zatku, macam mana? Kata Allah. Belum melihat zat Allah saja sudah mencintai Allah. Macam mana kalau sudah melihat Allah? Qal, malaikat menjelaskan, fayaqulun law ra'auka kanu asyaddalaka ibadatan wa asyaddalaka tamjidan wa aksaralaka tasbihan. Kalau mereka sudah melihat zatmu ya Allah, tentu mereka akan rajin berzikir, rajin bertasbih, rajin bertahmid, alhamdulillah, rajin bertahlil, rajin baca Quran, rajin baca surah Kahfi dan lain sebagainya. Jadi di sini kita diajar ya, macam mana kalau kita berkumpul, jangan lupa baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu zikir nomor 1 di sini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ayo kita baca 3 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau baca yang lain pun boleh juga ya, tapi penekanannya di sini baca tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tamjid, la ilaha illallah. Lalu Allah masih bertanya lagi, famadza yas'aluni. Apa yang mereka mau sebenarnya? Mereka mau apa sebenarnya? Apa yang mereka pinta? Kata malaikat, yas'alunakal jannah. Mereka ingin surgamu ya Allah, ingin jannah. Allah tanya lagi, baiknya ya, tanya jawab. Wahal ra'auha. Allah tanya, adakah mereka sudah nampak surga itu? Dalam surah yang dibaca imam tadi, apa katanya? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Nikmat surga itu tidak dapat dibayangkan macam mana hebatnya. Tidak dapat disebut, tidak dapat digambarkan. Di luar gambaran. Allah menanya malaikat, adakah mereka nampak jannah? Lalu mereka meminta jannah. Kata malaikat, la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Demi Allah ya Allah, mereka belum melihat jannah lagi tapi sudah rindu ke jannah. Tapi kata ulama ya, dalam hadis juga disebut, kalau kita ingin melihat jannah, bacalah Quran. Gambaran jannah semuanya sudah ada dalam Quran secara garis besarnya. Sudah ada dalam Quran ya, dalam surah Sejadah ada gambaran jannah, gambaran neraka pun ada dalam surah Sejadah. Kemudian Allah tanya lagi malaikat, kaifa law annahum ra'auha. Macam mana? Coba bayangkan kalau mereka nampak jannah. Kata malaikat, yaqulun law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Kalau mereka sudah melihat jannah itu, mereka akan lebih kuat keinginannya, lebih hebat motivasinya, lebih tinggi semangatnya. Pertanyaan berikutnya, ini panjang pertanyaannya ya. Hebatnya Allah mencintai ahlu zikir. Malaikat yang meliputi aktiviti orang berzikir
Ditanya Allah secara terperinci, secara detail. Famimma yata'awwadzun. Mereka takut apa sebenarnya? Tadi mereka mau jannah. Ya. Apa yang mereka risaukan? Apa yang mereka takuti? Kata malaikat, minan nar. Mereka risau kalau terkena azab neraka, kata malaikat. Allah tanya lagi, wahal ra'auha. Adakah mereka sudah melihat neraka itu? Kata malaikat, la wallahi ma ra'auha. Belum lagi ya Allah. Mereka belum nampak lagi neraka. Allah tanya lagi, fa kaifa law ra'auha? Bagaimana kalau mereka nampak neraka itu? Qala yaqulun law ra'auha kanu asyadda minha firaran wa asyadda laha makhafatan. Kalau mereka nampak neraka itu, mereka akan sangat takut, sangat risau, sangat lari, akan menghindarkan diri daripada neraka. Subhanallah. Seperti yang dikatakan tadi, kata Rasulullah, kalau kamu mau melihat neraka persis seperti yang realitinya, katanya bacalah surah, katanya surah At-Takwir, bacalah surah Insyiqaq, bacalah surah-surah yang menggambarkan gambaran neraka dalam Quran, terutama dalam juz 30. Subhanallah. Malah Rasulullah mengatakan lagi, karena surah-surah itulah katanya kepalanya cepat ditumbuhi uban, memikirkan isi surah-surah yang berkenaan dengan azab neraka, dengan padang mahsyar. Lalu terakhir sekali, ini penutup nih. Ini anehnya, kesimpulannya. Allah berfirman kepada malaikat yang meliput aktiviti tadi, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kata Allah kepada malaikat, kamulah saksiku, kata Allah, dosa mereka semua sudah diampun. Dosa mereka sudah diampun. Fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Dosa mereka sudah diampun semuanya. Subhanallah. Ini udah runtuh nih ya. Ini dapat dua runtuh ini. Tadi malaikat sudah mendoakan, datang dia ke masjid menghanyutkan dosa, duduk di masjid didoakan malaikat, kemudian Allah lagi memberi keampunan secara free, secara gratis. Fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kamulah saksinya nanti, kata Allah, dosa mereka sudah diampunkan Allah. Subhanallah, subhanallah. Yang lucunya di sini, yaqulu malak minal malaikah. Ada seorang malaikat yang ikut meliput aktiviti tadi, angkat bicara di hadapan Allah, katanya, fulanun abdun khata innama marra fajalas ma'hum. Ada tadi yang masuk masjid tuh, dia bukan dia berniat dari malam nak pergi masjid, tiba-tiba dia masuk masjid. Bukan dari niat, dari awal. Dia singgah sekejap saja kemudian dia pergi. Bukannya duduk sampai habis. Macam mana statusnya, kata malaikat? Ada bukan orang belimbing, dia mungkin dia singgah di sini dengan azan, mungkin dia singgah kemudian dia pergi. Tidak duduk sampai habis majelis. Macam mana statusnya, kata malaikat? Abdun khata'a. Orang yang tersalah masuk. Innama marra fajalas ma'hum. Dia melintas di ini, kemudian duduk sekejap, kemudian dia pergi bedar. Macam mana statusnya itu, kata malaikat? Apa kata Allah? Hum al-qaum la yashqa bihim jalisuhum. Walaupun dia tinggal sebentar, namun dia tetap mendapat kemudahan yang dijanjikan Allah, yaitu keampunan dosa. Oke, tidak mungkin katanya orang yang seorang itu walaupun dia tidak berniat, walaupun dia bukan orang belimbing, mungkin orang dari jauh, itu pun katanya dapat keampunan gratis dari Allah. Jadi kita buat catatan di bawah, kaidah mudah menyelamatkan diri dan insan tersayang. Tunggu apa lagi? Jadi duduklah di rumah, bacalah Yasin, bacalah Suratul Mulk, bacalah Kahfi. Tak dapat satu kali duduk, mungkin 2 kali, 3 kali. Hari Jumat disunatkan, digalakkan baca Kahfi ya. Duduklah baca selawat, baca istighfar,
Nah, mudah-mudahan malaikat akan datang ke sana. Allah akan mengkerahkan malaikatnya, malaikat yang petugas khas mengaga mencari di mana orang berkumpul. 2 orang, 3 orang, 4 orang. Inilah tujuannya ya, agar kita melaksanakan apa yang termasuk dalam hadis ini. Kita lihat poin di atas. Poin pertama, peluang baik bagi rumah kediaman didatangi malaikat petugas khusus. Buka pintu untuk malaikat, tutup pintu untuk musuh. Zaman sekarang, zaman orang mengundang musuh masuk ke rumah. Jangan rugi. Tutup pintu untuk musuh, buka pintu untuk malaikat. Nomor 1 ya. Nomor 2, peluang Anda bersama keluarga menerima ampunan Allah dengan disaksikan malaikat. Duduklah dengan istri, bacalah selawat, istighfar, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca 100, 200, 300, 1000, berapa saja. Baca selawat. Sama juga ya. Nanti suami istri yang biasa berzikir, lalu salah seorang di antaranya meninggal. Mungkin istri yang duluan, kita tidak tahu. Mungkin suami yang duluan, kita tidak tahu. Itu ilmu Allah. Nanti kalau yang meninggal itu si suami, nanti istri berzikir lagi setelah suaminya meninggal. Dapat suaminya pahala zikir yang biasa mereka lakukan bersama pasangan hidupnya. Ketiga, mendidik ahli keluarga mencintai Allah, mencintai surga dan terlindung dari azab neraka. Boleh juga dibaca hadis ini ya. Dibaca hadis ini, diterangkan sama anak cucu. Ayo, mari kita duduk sejenak mengundang malaikat datang ke rumah kita. Jangan undang setan datang ke rumah ya. Mendidik ahli keluarga berzikir berjamaah, bertazkirah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Buatlah planning ya. Sama ada tiap hari ke 15 menit satu hari, 20 menit satu hari, pagi petang ke, ataupun yang paling baik lagi ya, sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh tidur awal ya. Tidur awal, balik sampai Isya tidur jam 9, 9:30, paling lama jam 10. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 dah 6 jam tidur dah. Kalau dia tidur jam 10, boleh bangun jam 4. Duduklah bersama ahli keluarga, didik anak cucu. Anak cucu yang dididik oleh datuk neneknya, mak bapaknya, dengan pendidikan yang baik, bila mak bapak meninggal, bila datuk meninggal, mereka otomatis mendapat pahala walaupun tidak diniatkannya, karena tarbiyah, pendidikan baik yang ditinggalkan ataupun ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Kalau anak tidak dididik, kalau cucu tidak dididik, kalau ahli keluarga tidak didik, bila ketua keluarga meninggal, ayah meninggal, ibu meninggal, datuk nenek meninggal, tidak dididiknya keluarganya mencintai Allah, kalau mereka meninggal, orang yang hidup akan mengirim dosa hari-hari. Orangnya sudah mati, dosanya hidup. Orangnya sudah mati, dosanya hidup. Sampai ke anak, sampai ke cucu, sampai ke cicitnya. Itu keadaan majoriti masyarakat zaman sekarang. Rumah besar dibangun, kereta besar dibangun, harta kekayaan bertimbun ditinggalkan, tapi bukan untuk mencari surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perhatikan ya, poin nomor 4 ya, mendidik ahli keluarga berzikir berjamaah, bertazkirah, membaca Quran dan sebagainya. Ada juga sebahagian jemaah kita nih ya, Jemaahul Jannah, dipanggilnya ustaz datang ke rumah untuk tazkirah keluarga. Itu satu cara yang terbaik ya. Kalau di negara-negara jiran, di kota-kota yang maju, ada yang namanya organisasi yang mengelola, yang mengukayakan tazkirah keluarga. Ada di sana ya. Poin terakhir, cara terbaik mengundang malaikat datang ke rumah.
agar rumah dijauhi syaitan biiznillah, dengan izin Allah. Jadi rumah manusia itu sama ada dia didatangi malaikat atau malaikat tak datang ke rumah. Itu saja. Itu saja. Sama ada rumah kita tuh didatangi malaikat, duduklah di rumah. Tapi karena berjamaah ya. Karena berjamaah. Berarti di sini menggalakkan kita zikir secara berjamaah. Bukan sorang-sorang ya. Bukan sorang-sorang. Alangkah untungnya kalau kita mendidik ahli keluarga kita. Mudah-mudahan menjadi amal saleh, menjadi ilmu yang bermanfaat. Boleh baca Quran, boleh dengar. Kalau ada minat contohnya ceramah di YouTube, ceramah siapa? Ayo kita mendengar ceramah sekejap. Suruh anak-anak ambil kertas, ambil pen, catat poin-poin yang terpenting. Nanti setiap orang habis ceramah ini kamu akan cerita apa yang kamu dapat. Itu kan bagus. Sekarang pilihan itu sangat banyak sekali. Sama ada penceramah lokal, penceramah dari Malaysia, dari Indonesia, dari mana-mana. Kemudahan sudah ada, kenapa tidak dimanfaatkan? Kenapa tidak dimanfaatkan? Begitulah bagai mendapat durian runtuh. Mudah ya, mudah sekali. Allah mengisytiharkan keampunan. Malaikat mendoakan. Malaikat menyaksikan. Malaikat sebagai saksi di hadapan Allah. Subhanallah. Hebatnya hadis ini ya. Jadi hadis ini patut kita baca di kalangan keluarga. Boleh kongsi dengan sanak saudara. Nanti Amba boleh antar di punya PDF sama pihak masjid contohnya. Boleh dilihat, boleh di-share, boleh di-copy, boleh diperbanyak lagi ya, untuk menggerakkan kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hadis-hadis berkenaan dengan zikrullah. Ini hadis dengan zikrullah ya. Dalam hadis itu dikatakan orang yang berzikir dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir. Ini ada dalam hadis Riyadhus Shalihin, ada orang yang berzikir dibandingkan yang tidak berzikir seperti orang yang mati dengan orang hidup. Yang tidak berzikir itu mati. Yang berzikir itu hidup. Hidup hatinya, hidup jasadnya. Yang tidak berzikir itu jasadnya hidup tapi hatinya mati. Subhanallah. Subhanallah. Satu, ada lagi hadis mengatakan perbezaan rumah yang orang berzikir di dalamnya dengan rumah yang kosong dari zikrullah seperti orang yang hidup dengan bangkai. Rumah yang tidak ada zikrullah itu bangkai, ibarat bangkai. Ada di sini hadisnya, hadis sahih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bodi kita ini sebenarnya, badan kita ini makhluk Allah, memerlukan kepada zikrullah. Kalau kita berzikir, badan kita akan lebih sehat. Badan kita akan lebih sehat. Dulu kan sudah sebut cerita, minggu lepas ada disebut barangkali ya, cerita jemaah yang waktu itu Amba bertazkirah di Masjid Pangkalan Batu, Pak. Dulu giliran nak riah itu Pangkalan Batu. Kemudian mereka tukar ke kuliah maghrib, tidak ada jemaah. Orang sudah serasi dengan kuliah subuh hari Ahad, ramai jemaah. Kemudian tukar maghrib, tidak ada orang. Sekarang kosong. Jadi satu hari itu Amba sana kuliah subuh, lepas kuliah ada jemaah datang menangis, Pak. Menangis dia datang. Nangis. Kenapa jikan? Katanya ceramah Ustaz tadi ngam dengan saya. Apa kan ceritanya? Ceritanya dulu saya sakit. Ini hikmah zikrullah. Dulu saya sakit Ustaz, saya stroke dia. Tapi sebelum dia stroke, dia sudah plan untuk pergi umrah. Tarikh dia nak pergi umrah, dia masih sampai di hospital. Tapi dia yakin dengan pertolongan Allah. Dia minta izin sama dokter izinkanlah saya keluar. Allah ada bersama saya. Saya akan berangkat juga ke airport. Berangkatlah dia ke airport, pakai tungkat. Katanya di airport dia pakai troli. Troli itulah tungkatnya.
Subhanallah. Dalam perjalanan kira-kira 10 dia transit lagi. Dia naik dari Jakarta ini cerita orang Indonesia datang ke Pangkalan Batu bersama jemaah tabligh. Khuruj. Datang ke Pangkalan Batu. Dia katanya dia naik dari Jakarta, flightnya melalui Kamboja, Phnom Penh, Jakarta, Phnom Penh, Jeddah. Berangkat dari rumah, pergi ke airport, sampai di airport tidak berhenti berzikir tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak berhenti. Mungkin ada 10 jam tuh, dikira dengan transit kan. Tidak berhenti berzikir. Yakin dengan kekuatan zikrullah, yakin dengan pertolongan Allah. Dalam hadis kudusi Allah berfirman, ana ma'abdi ma zakarani, katanya. Allah bersama orang itu selagi dia berzikir. Wa taharrakat bi syafatah, selagi bibirnya menyebut-nyebut Allah, Allah akan bersama orang tuh, Allah akan menolong orang tuh. Ternyata sampai di Jeddah sehat dia. Tidak perlu troli, tidak perlu tongkat lagi. Kawan-kawannya pun tercangang. Wah, haji ini katanya lebih sehat dari awal. Itu kekuatan zikir, kekuatan keyakinan. Ayo kita baca zikirnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sehat. Tidak sampai 12 jam ya. Kalau dia tidak keluar dari hospital, subhanallah, mungkin seminggu pun mungkin tak akan sehat, kecuali kalau dengan zikrullah ya. Zikrullah itu kekuatan zikrullah. Body kita ini, badan kita ini, kalau kita berzikir, kata ulama, molekul-molekul badan, unit-unit badan kita ini gembira, happy Pak. Kalau kita pegang handphone, pintu kubur dah dekat, badan ni apalah haji ni katanya. Pintu kubur dah dekat, masih handphone lagi, ya ilahi. Badan itu sedih tu. Sedih. Bila lagi pegang Quran, bila lagi pegang tasbih. Subhanallah. Itu satu contoh. Ada lagi satu contoh lain. Banyak contohnya. Mungkin tidak ingat sebelum ini sudah cerita atau belum. Orang yang kena kanser, dokter pakar mengatakan usianya paling lama 6 bulan lagi. Dia pergi berubat ke Kairo, ke Mesir, dari negara jiran. Kata dokter, sebenarnya Tuhan tidak perlu diubat lagi katanya. Karena menurut rekod kami ini paling lama umur Tuhan 6 bulan lagi. Kami ubat pun sia-sia saja. Mungkin boleh saya kasih ubat penahan sakit sikit, bolehlah katanya. Jangan tidak saja. Kemudian dia balik ke negerinya. Dia yakin kepada Allah. Ini orang ini ahlu tahajud. Orang yang hampir tiap malam tahajud. Dipikir-pikir, kalau saya bertahajud, kenapa saya tidak baca Quran? Dia baca Quran Yasin jam 3. Dibaca Yasin jam 3 7 kali setiap malam selama 7 malam, dengan niat istishfa, dengan niat sembuh dari penyakit. Karena Quran ini obat. Quran ini obat untuk sakit jasmani, obat untuk sakit rohani, obat untuk sakit politik, sakit ekonomi, semua ada obatnya di sini. Kalau masalah tuh, masalah politik ada di sini penyelesaiannya. Masalah ekonomi ada, masalah psikologi ada, masalah jasmani ada. Yakin dia bahwa Quran ini penyelesaian, dibacanya 7 kali jam 3
selama 7 malam berturut-turut. Setelah selesai 7 malam dicek di hospital, tidak ada penyakitnya. Sudah lebih 6 bulan dia pergi jumpa, dia rujuk dokternya yang di Mesir. Apa kata dokter? Mustahil, mustahil, mustahil kamu masih hidup. Patutnya kamu sudah dalam kubur. Tengok rekod kamu di sini katanya, tengok file. Apa kamu buat katanya? Subhanallah, subhanallah. Itu Yasin ya. Nah, kalau kita minat Yasin, bacalah Yasin. 1 kali pagi, 1 kali petang. Baca Yasin. Tidak apa fokus kepada Yasin. Nah, kalau minat surah Kahfi, baca surah Kahfi. Minat surah Muluk, baca surah Muluk. Nah, minat salawat, baca salawat. Minat tahlil, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah. Itu cerita orang kanker. Ada cerita orang koma 15 tahun. Jemaah yang selalu mendengar tazkirah Amba mungkin sudah biasa dengan cerita ini, Pak. Koma 15 tahun. Terbaring di hospital. Si ayah ini baru 1 orang anak. Seorang pasangan muda ya. Baru dapat seorang anak, pasangan muda. Anaknya bini-bini, diberi namanya Asma. Asma namanya. Waktu usia anak ini 2 tahun, ayahnya eksiden. Eksiden di jalan raya. Dicek oleh dokter, 95% otaknya sudah rosak. 5% saja lagi membuat dia bertahan masih hidup. Kalau tidak dia sudah meninggal. Subhanallah. Subhanallah. Anak masih umur 2 tahun. Sekarang sudah 15 tahun ayahnya yang sampai di hospital, terbaring di hospital. Anak tadi sudah berapa umurnya? Berapa? 17. Bila anak tadi umur 17 dia berpikir, saya yakin kalau saya berdoa di siring bapak katanya Allah akan dengar doa saya. Dia yakin. Ini keyakinannya penting. Keyakinannya penting, jangan tak yakin. Kalau tak yakin Allah tak akan tolong. Keyakinan itu dalam bahasa agamanya azan. Ana inda zanni abdi bi. Ini firman Allah ya. Allah akan melayani orang itu ikut keyakinannya. Kalau keyakinannya penuh, Allah akan layan penuh. Kalau orang itu yakin, dapatkah tidak? Takkan dapat tuh. Karena dia tak yakin. Orang yang tak yakin kepada Allah berarti dia macam buruk sangka kepada Allah, Pak. Kalau orang itu tak yakin kepada Allah berarti dia macam tak percaya, Pak. Tak yakin ya. Anaknya yakin. Mula-mula dicakap sama babunya, saya nak pergi berdoa salat hajat di siring bapak. Ibunya mula-mula macam tak yakin. Jangan tahlai katanya. Tapi tengok keyakinan anak ini tinggi, full. Agak tak katanya. Pergilah si anak ini. 1 malam dia mendoakan ayahnya. Dari lewat tengah malam dia baca Quran, berdoa. Sampai dia satu ketika itu mengantuk, tertidur ya, Pak. Waktu dia tidur tu dia kena tegur. Kaifa tanamina warrahmanu ya qazan katanya. Dia dengar suara, Pak. Lai, tidur terpulang kau. Kau ingin berdoa ayah bapakmu sembuh. Tidur terpulang kau katanya. Bahasa Arabnya kaifa tanamina warrahmanu ya qazan. Macam mana kamu tidur? Allah tidak tidur, kamu tidur. Kamu ingin bapakmu sembuh. Wah, terbangun dia. Benar katanya. Dia serius lagi berdoa. Baru dia berdoa menjelang fajar. Ya Allah yang menyembuhkan Nabi Ayub dari penyakitnya, yang menyelamatkan Nabi Yunus waktu ditelan ikan, yang menyelamatkan Nabi Ibrahim waktu dibuang ke dalam api, yang mengembalikan Nabi Musa setelah dibuang ke sungai kembali kepada ibunya. Tolonglah sembuhkan ayahku ini. Ya man syafaita Ayub min balwa, ya man najaita Yunus yubanil hud, ya man salamta Ibrahim
Inama ulqiya finnar ya man radata Musa li ummih. Dia berdoa. Bercakap bapaknya. Duduk. Man anti wa maza taf'alina huna? Kamu ini siapa? Bapak di sini. Bapak tak kenal anaknya karena ditinggalkannya 2 tahun. Who are you? What are you doing? Kan heran kan, seorang lelaki tiba-tiba ada anak gadis di biliknya, ditanyalah, kamu ini siapa? Ngapain di sini? Kali pertama dia dengar macam dia tak percaya. Mungkin saya bermimpi ini. Kali kedua ditanya bapaknya lagi. Man anti wa maza taf'alina huna? Kamu ini siapa lai? Bapak di sini. Wah, bapak saya sudah sehat. Dia rangkul bapaknya. Kata bapaknya, haramun alaik, haram. Kamu tidak boleh menyentuh saya, haram. Kata si anak, bukan haram pak, halal. Saya ini Asma, anak kandung bapak, putri kandung bapak. Dulu bapak tinggalkan saya 2 tahun, bapak sudah 15 tahun di sini. Itu dengan berkat Quran si anak tadi, dengan berkat doa si anak. Itu terkenal sekali ceritanya ya. Jadi sebenarnya masalah kita ini, masalah penyakit, sama ada yang deripah di JPMC. Sebenarnya banyak yang boleh selesai dengan zikir sebenarnya Pak. Tapi orang itu kan kadang tidak percaya kepada zikir, percaya kepada dokter. Berarti kadang macam Allah itu terbelakangi Pak. Ataupun kepercayaan kepada Allah itu tidak maksimum Pak. Lebih mengandalkan perbuatan modern. Berarti salah, thinkingnya salah, akidahnya salah. Kita sepatutnya lebih mengandalkan Allah. Perbuatan modern ya juga, tapi Allah nomor 1. Macam orang tadi yang kena kanker tadi, dia boleh sembuh dengan Yasin. Dokter pakar mengesahkan bahwa umurnya tidak lebih daripada 6 bulan. Ternyata sembuh dari penyakit. Begitulah ya. Jadi ini berkaitan dengan zikrullah sebenarnya. Zikirlah, kalau kita berzikir kepada Allah, Allah akan melayang kehidupan kita ini. Hidup mati kita akan dijaga Allah. Apalagi mencintai rumah Allah. Ya ada hadis lain mengatakan, orang yang mencintai rumah Allah, datang ke rumah Allah dengan keyakinan, katanya, asya bi khair wa mata bi khair, hidup matinya akan dijaga Allah. Berkenaan dengan cinta masjid, yakinlah. Terakhir sekali diciptakan kisah kawan baik amba sendiri yang bekerja di Brunei 15 tahun. Habis kontrak dia balik ke negerinya. Tapi selama dia di sini memang tak miss salat berjemaah. Kawan baik. Hari dia meninggal lepas sembahyang subuh macam ni, waktu menunggu sembahyang duha di masjid. Tidak ada sakit. Allah janji dalam hadis kudusi, asya bi khair, mata bi khair. Orang yang mencintai masjid, hidup matinya akan dijaga Allah. Kita ini untuk mengurus hidup saja dah susah ya. Mengurus kehidupan susah, apalagi mengurus saat kematian. Apalagi mengurus setelah era kematian. Kalau ingin diurus Allah, cintailah rumah Allah. Dulu kita cadangkan doa, ya Allah, jadikanlah kami ini orang mencintai rumahmu sampai ke penghujung usia. Itu doanya. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang mencintai rumahmu sampai ke penghujung usia hingga ke anak cucu. Allahumma ja'alni minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Doa macam itu ya. Doa macam itu. Jangan tidak istiqamah dalam berdoa. Kita ingin, ya Allah, saya ingin di hari saya meninggal saya masih datang ke rumahmu ya Allah. Artinya apa? Dia sehat. Dia tidak mau dia ditahan diripas di JPMC. Ya Allah, cabutlah usiaku di hari saya meninggal saya masih datang ke rumahmu. Itu doanya. Artinya apa? Badannya sehat. Dia tidak payah ditahan di hospital. Dan banyakkan zikir selalu supaya badan kita lebih sehat. Karena kita katakan tadi, badan kita ini perlu kepada zikrullah. Ibarat makan minumnya, ibarat oksigen badan kita ini zikrullah Pak. Tengok ayat dalam surah Al-Jum'ah. Wa zikrullah kasiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya
agar kamu meraih kejayaan. Halaman berapa? Halaman 554. Ayat ini selalu dibaca hari Jumat ya. Ayat nomor 10 surah Jumaah. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah, kamu pasti sukses, kamu pasti berjaya. Kalau kita lihat ayat lain yang mencela orang berzikir sedikit banyak ya. Orang yang menyanjung zikirnya banyak. Inilah dia di antaranya wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan kamu meraih kejayaan. Itulah yang dapat disampaikan pagi ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tajuknya tadi bagaimana mendapat durian runtuh. Ini sebagian pada tajuk besar sebenarnya ya. Mungkin boleh kita lanjutkan lagi nanti. Intinya tadi kita kena duduk bersama keluarga, duduk bersama sahabat andai, mengingati Allah, sama ada baca Quran, baca hadis, muzakarah ilmu ataupun apa-apa aktiviti yang berhubung kait dengan zikrullah, agar malaikat datang ke rumah kita, agar Allah memberi keampunan secara gratis. Bila dosa sudah ampun, meninggalnya pasti senang. Kenapa meninggal susah? Karena dosa, Pak. Dosa itu menyebabkan orang itu susah nak mati. Lalu Allah uji dia dengan macam-macam masalah. Sebenarnya masalah yang dihadapi sebelum mati itu sebenarnya keuntungan bagi si mayat. Karena apa? Semakin banyak penderitaan dialaminya, semakin hilanglah dosanya. Tapi kita berharap kepada Allah supaya kita dilayan dengan baik ya, seperti yang dijanjikan dalam hadis tadi. Mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa 'alaniyata wa sirrah. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika mink la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin wan nasa ajma'in. Allahumma fasna min kulli su'. Allahumma fasna min kulli makruh. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ihfazna bima hafizta bihi ibadakas salihin. Allahumma ihfazna bima hafizta bihi awliya'akal muttaqin ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.